Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kita ada lagi di hari ini. Mari kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Markus 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah kehormatan dan kebesaran kita. Kehormatan dan kebesaran kita. Nah Bapak Ibu, dunia ini mendefinisikan kehormatan dan kebesaran dari segi harta, tahta, martabat, dan kedudukan. Mereka katakan jika kita bisa membuat orang melayani kita, maka kitalah orang sukses. Dan itulah kebesaran dan kehormatan kita. Tetapi Tuhan tidaklah demikian. Karena itu ada 3 ukuran yang Tuhan sungguh perhatikan. Yang pertama bahwa Tuhan mengukur kehormatan dan kebesaran kita dari segi pelayanan kita. Dari hati kita sebagai hamba, bukan status dan bukan kedudukan kita. Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Itu. Yang kedua adalah Tuhan mengukur kehormatan dan kebesaran kita berdasarkan banyaknya orang yang kita layani, bukan banyaknya orang yang melayani kita. Bahasa Yesus lainnya adalah dari berapa banyak orang yang kita basuh kakinya, sekalipun dia itu bawahan kita, bahkan musuh kita. Sama seperti Yesus rela membasuh kaki murid-muridnya, itu bawahannya. Dan orang yang menyangkal, meragukan dan mengkhianati dia, seperti Petrus, Thomas, dan Yudas. Kata Yesus, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yohanes 13, 14-17. Itulah saudara. Dan yang ketiga, Tuhan mengukur kehormatan dan kebesaran kita, bahkan menilai kasih kita kepadanya berdasarkan pelayanan kita kepada mereka-mereka yang susah, yang miskin, yang papah dan menderita. Yesus berkata, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, dan ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 35 hingga 40. Itulah saudara ukuran, standar dan nilai Tuhan bagi setiap orang. Dan oleh karenanya dia memandangnya terhormat dan dia sungguh-sungguh memandangnya mulia. Maka dengan kesadaran diri kita adalah hamba, disertai sikap melayani, merendah dan berkorban semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Kolose 3:24 berkata bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Itulah kehormatan dan itulah kebesaran kita. Tuhan kiranya memampukan kita untuk menjadi pribadi yang demikian. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami dalam hidup ini, kami memiliki sikap dan memiliki spiritualitas dan hati seorang hamba. Karena itulah Engkau menyelamatkan dan mengutus kami, supaya kebesaran Tuhan nyata di dalam kehambaan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara semua.